Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Si Hao menghasilkan item batu gelap. Tampaknya tidak terlalu luar biasa, tampaknya tidak memiliki kualitas yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari gua manusia emas abadi 7 warna, yang sebelumnya milik Raja Abadi yang tak tertandingi. Itu dikenal sebagai harta tertinggi untuk memurnikan artefak, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir ini, si Hao tidak pernah tahu apa kegunaannya. Baru kemudian, setelah dia mencapai status Raja Abadi dan mempelajari semua jenis catatan, dia samar-samar curiga bahwa ini adalah bahan berharga yang langka. Item ini tidak dapat digunakan untuk memperbaiki artefak sendiri, melainkan harus menyertai material lain. Seharusnya justru hal semacam ini, kata si Hao. Dia menjulang di atas laut alam, kolam hukum naik dan turun di atas kepalanya, membentuk hamparan kabur, seolah-olah itu bisa menekan segala sesuatu di bawah langit sepanjang zaman. Sementara itu, inti pedang di tangannya melepaskan kecemerlangan yang luar biasa, garis-garis energi pedang yang tak berujung menembak keluar dengan irisan ringan, bahkan membuat Raja Abadi menggigil di dalam. Ini adalah senjata tingkat kaisar setengah abadi. Dia benar-benar berhasil memperbaikinya. Inti pedang memasuki kolam, naik dan turun di depan si Hao. Dengan suara hong, api dao yang besar naik lagi, melepaskan cahaya tanpa akhir. Simbol berkedip-kedip seperti bintang, padat dan banyak, menerangi tempat ini. Laupul sekali lagi memelihara inti pedang, mengelilinginya dengan cahaya yang berapi-api. Si Hao melemparkan batu gelap ke dalam, menggunakan api dao besar tingkat kaisar setengah abadi untuk membakarnya, membuat langit dan bumi bergemuruh dengan kebisingan. Pada akhirnya, nyala api di dalam tubuhnya tidak bersembunyi lagi, mengalir deras. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi memancarkan cahaya yang cemerlang, menyatu dengan api daunnya. Tidak heran, ini setidaknya api tingkat kaisar setengah abadi. Si Hao melepaskan desahan ringan. Latar belakang api kuno misterius ini diselimuti misteri. Ia sebelumnya menemukannya oleh 3 peti mati dunia. Itu selalu mengikutinya, berada di dalam tubuhnya. Namun, sulit baginya untuk mengendalikannya. Sekarang, itu benar-benar bergabung dengan api dao besar si Hao, membantunya menempa artefak ini. Api kaisar setengah abadi. Itu sebelumnya mengukir banyak dao besar dunia, hukum dao tanpa akhir. Ini terlalu cocok untuk si Hao, selaras dengan Laupul si Hao. Jenis pembakaran dan pemurnian ini memiliki manfaat besar. Batu hitam meleleh, memasuki kolam, dan kemudian bergabung menjadi inti pedang. Ini adalah jenis barang misterius. Pada saat itu, seolah-olah 2 artefak kaisar setengah abadi dibakar. Honglong. Gelombang realemsi mencapai langit, menjadi semakin menakutkan. Ketika artefak tingkat kaisar setengah abadi bergetar, api yang mengamuk melonjak, menelan laut alam. Itu pada dasarnya bisa sepenuhnya menenggelamkan dunia yang benar-benar hebat. Pada akhirnya, ketika semuanya kembali tenang, Laupul mulai tampak semakin sederhana dan kuno. Ini melepaskan energi kacau, bagian dalam berkedip dengan cahaya bintang, seolah-olah kosmos yang paling kuat terkonsentrasi di dalamnya. Adapun inti pedang, keganasannya secara bertahap terkendali, niat membunuhnya rendah. Saat tenang, itu seperti permukaan danau, tetapi begitu meletus, pancaran pedang akan melahap segalanya. Langit akan runtuh dan bumi akan terbelah, menggigit dingin. Inti pedang ini bahkan membuat raja menggigil, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Mereka hanya merasa itu terlalu menakutkan, dapat dengan mudah membunuh mereka. Tanpa ragu, kedua artefak menerima peningkatan, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah mereka telah dipelihara selama jutaan tahun, tampak seperti daging dan darah si Hao sendiri, seperti anggota tubuhnya sendiri, perpanjangan dari tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan dari 2 artefak. Jika bukan karena tingkat kaisar yang benar-benar terlalu sulit untuk dijangkau, di domain atau ranah kultivasi lainnya, batu ini mungkin dapat secara langsung meningkatkan artefak berdasarkan tingkat.
Penyempurnaan senjata selesai. Si Hao merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia tidak perlu bergantung pada senjata. Sejak dia masih muda, apa yang dia andalkan sebagian besar adalah dua tinjunya. Memiliki senjata hanya seperti memberikan sayap harimau. Jika suatu hari, bahkan langit dihancurkan menjadi kehancuran, dunia hancur, semua senjata juga menghilang, apa yang bisa dia andalkan? Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ada juga inti pedang abadi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak melakukan ini, tidak mencium inti pedang ini. Terlepas dari apakah itu masa lalu atau sekarang, dia merasa inti pedang ini sangat menantang surga, orang yang menempanya terlalu luar biasa. Hal ini menjadi lebih kuat semakin kuat musuh, sangat misterius. Dia punya alasan untuk percaya bahwa pedang ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Pemiliknya mungkin belum mati. Dia bahkan curiga bahwa pemilik inti pedang ini mungkin telah melampaui tingkat Raja Abadi. Lagi pula, dia sebelumnya bahkan menggunakan inti pedang ini untuk meretas origin ancient artifak, membelah peti itu, tapi itu tetap baik-baik saja. Pada akhirnya, si Hao kembali ke domain abadi. Semua raja terguncang. Ini adalah kaisar setengah abadi. Setelah benar-benar memahami betapa kuatnya dia, semua klan tidak bisa menahan rasa hormat. Setelah usia kaisar runtuh, dalam semua catatan, ini adalah satu-satunya contoh seseorang yang mencapai setengah tingkat kaisar abadi, seseorang yang benar-benar dapat mengabaikan masa lalu yang tak berujung, tak tertandingi di bawah surga. Si Hao kembali ke istana kekaisaran, mengawasinya selama 100 tahun, menangani banyak hal. Pada akhirnya, dia bersiap untuk pergi. Dengan Five Bird Fence, Time Immemorial Labu dan Five Elements Banner di sini, seolah-olah mereka mendapatkan lebih banyak Raja Abadi. Selain itu, dengan nomor 2 di bawah langit, Taois Emas Abadi Ekliptik, Dewa Kegelapan-Kegelapan, Semut Bertanduk Surgawi, dan lainnya di sini, itu sudah cukup untuk menjaga istana kekaisaran. Setelah dengan hati-hati menjumlahkan semua ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan berkembang, di domain abadi, si Hao tidak pernah benar-benar mendirikan pengadilan kekaisaran, tidak menyebutkan dua kata ini. Orang-orang ini masih ada, organisasi itu ada, tetapi mereka tidak mengumumkan dua kata pengadilan kekaisaran kepada dunia. Si Hao sendiri tidak takut, tetapi dia khawatir tentang orang-orang istana kekaisaran. Jika semuanya benar-benar berakhir seperti di zaman kuno, akan ada ketidakberuntungan yang terprovokasi, membawa bencana pembunuhan. Jika itu terjadi, maka dia akan sangat menyesal. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi dia memang khawatir tentang penderitaan orang-orang istana kekaisaran. Si Hao melakukan perjalanan melalui domain abadi. Kemudian, dia akhirnya pergi. Kali ini, dia pergi selama ratusan lebih dari 100.000 tahun. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang dia untuk waktu yang sangat lama. Dia memasuki Laut Realem, pulih dari luka-lukanya saat mencari-cari di laut. Dari waktu ke waktu, dia naik ke pulau-pulau di laut, kadang-kadang bergerak di atas laut. Harus dikatakan bahwa pada tahun-tahun ini, badai kegelapan yang menghancurkan laut menjadi semakin ganas. Terkadang, mereka bahkan bisa membunuh keberadaan tingkat Raja Abadi. Dia tidak maju sembarangan, malah mengobati luka-lukanya. Waktu berjalan lambat, Kaisar setengah abadi Si Hao menjadi legenda di antara orang-orang domain abadi. Itu karena dalam sekejap, puluhan ribu tahun berlalu. Sekarang, berapa banyak waktu yang telah berlalu? Dia telah disegel dalam 10 jejak reinkarnasi selama 500.000 tahun, memasuki domain abadi selama lebih dari 800.000 tahun, sudah menghabiskan lebih dari 200.000 tahun di laut alam. Dalam 200.000 tahun terakhir, dunia memperoleh periode perdamaian yang langka. Ada ahli yang kembali dari Realm Sea, tetapi kebanyakan dari mereka tinggal di bendungan atau mereka kembali ke beberapa alam kuno yang hancur, tidak ada satupun yang berani menyerang Immortal Domain. Itu semua karena keberadaan Huang Tunggal. Dia menjadi kaisar setengah abadi, tepatnya di Laut Realem ini,
tidak diketahui apakah dia telah melakukan perjalanan terlalu jauh. Gejolak besar tampaknya segera dipadamkan. Dalam 200.000 tahun terakhir, tidak ada peristiwa Raja Abadi yang menumpahkan darah, damai di luar kepercayaan. Para ahli dari berbagai klan immortal domain tenang, dalam hati memiliki kepercayaan diri. Berbagai Raja Abadi yang agung juga cukup tenang. Sebelum pergi, Si Hao sebelumnya memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke Realm Sea untuk menghentikan musuh di lautan. Jika ada Raja Abadi yang jatuh yang datang sambil membawa niat membunuh, dia akan menghentikan mereka. Selama bertahun-tahun, tidak ada peristiwa kekacauan besar yang terjadi, seperti yang diharapkan. Ini membuat semua pembudidaya dari klan yang berbeda mengembangkan rasa hormat padanya. Orang-orang istana kekaisaran masih memikirkannya. Di Laut Realm, sebuah kapal kuno hitam bergerak perlahan seperti hantu. Itu terlihat lambat, tetapi sebenarnya bergerak melintasi dunia yang hancur satu demi satu. Itu adalah kapal kuno yang berlumuran darah, sangat besar. Si Hao duduk di geladak, diam dan diam. Dia diam-diam berkultivasi. Setelah 2 hingga 300.000 tahun pemulihan, dia pulih, luka-lukanya hilang. Hari itu, keterampilannya mencapai kesempurnaan, bahkan bekas luka terakhir dalam dirinya memudar. Dengan suara hong, dia penuh vitalitas, aura daunnya yang hebat menyebar melalui laut alam. Apakah kalian semua benar-benar menungguku untuk menuju ke sisi lain dari Realm Sea? Si Hao berdiri. Dia telah menjaga area di luar Realm Sea selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah bertemu dengan makhluk apapun yang ingin dia temui. Setelah beberapa ribu tahun, Si Hao mengerutkan kening. Kapal hitam besar di bawahnya berhenti. Dia merasakan gelombang aura yang tidak wajar. Di Realm Sea, ada sosok di mana-mana. Beberapa makhluk itu sangat besar, menjulang seperti gunung iblis kuno, membawa tekanan yang menakutkan, mata mereka merah-merah, sangat gila, berkumpul di sini. Setelah bertahun-tahun damai, apakah akhirnya ada orang yang tidak bisa menahan diri lagi? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Seekor binatang purba mengeluarkan raungan besar, melemparkan dirinya ke atas, mengaduk-aduk surga mencapai gelombang besar. Namun, Si Hao tidak bergerak. Dia membuka mulutnya, menyemprotkan seberkas energi esensi kacau, langsung meledakkan sosok raksasa itu berkeping-keping. Inilah tepatnya kekuatan seorang kaisar setengah abadi. Sekarang, luka Si Hao telah pulih. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan lebih kuat, kekuatannya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, istana kekaisaran meletus, menghadapi bencana besar. Meskipun ada jutaan dan jutaan li di antara mereka, Si Hao masih merasakan sesuatu, dalam hati panik, merasa sangat tidak nyaman. Ini membuatnya menjadi sangat waspada. Ada makhluk kuat yang terus muncul di sini, menyerang Si Hao. Namun, dengan jentikan jarinya, semua ahli itu mati. Si Hao pergi, memacu kapal kuno hitam yang berlumuran darah. Dia menghancurkan semua yang menghalangi jalannya, dengan cepat bergerak menuju bendungan. Domain abadi dalam masalah. Setelah Si Hao membuat pengurangan ini, dia menyerang dengan gila-gilaan. Jika itu adalah Raja Abadi, setelah pergi selama bertahun-tahun, pasti akan sulit untuk segera kembali. Namun, Si Hao adalah seorang kaisar setengah abadi, tidak benar-benar menuju jalan selama ini, melainkan memprioritaskan penyembuhan luka-lukanya, berlama-lama di dekat pantai. Itulah sebabnya ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, kecepatannya membuat Raja Abadi ngeri. Itu hanya menentang langit dan bumi, membuat bahkan sungai besar waktu tampak mengalir secara terbalik. Hong! Si Hao bergegas ke dunia bendungan dan kemudian merobek kekosongan, langsung kembali ke domain abadi dengan satu langkah. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Domain abadi dibantai sampai terjadi kekacauan. Selain itu, wilayah ini hancur berkeping-keping, dipukuli hingga menjadi menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Mata Si Hao dingin. Apakah masih ada bencana besar di domain abadi? Segera setelah itu, dia mengerti apa itu. Di langit di atas, ada istana kuno yang naik dan turun,
terus-menerus melepaskan ahli yang membunuh semua klan. Mereka adalah Raja Abadi yang jatuh. Mereka sangat kuat, turun dari atas. Makhluk yang telah jatuh ke dalam kegelapan melalui istana kuno bimbingan langsung turun ke alam ini. Istana kuno bimbingan ini sangat besar, jauh lebih besar dari istana monster berkepala 9 yang hancur. Setelah pertempuran ini, beberapa Raja Abadi binasa, tidak ada lagi. Hong, tinju Si Hao pecah. Di langit di atas dan di bumi di bawah, ada kecemerlangan yang tak ada habisnya. Hanya dia yang berdiri tegak, tinjunya bersinar tak tertandingi. Suara pilih pala terdengar di langit. Beberapa ahli meledak, tulang mereka yang hancur berubah menjadi abu, jatuh. Ketika seorang kaisar setengah abadi menyerang, langit dan bumi akan kehilangan warna. Si Hao segera bergegas ke tempat Imperial Court, menemukan bahwa ini adalah medan perang utama. Makhluk kegelapan turun satu demi satu, membawa aura menakutkan. Mereka menutupi langit dan bumi, membombardir tempat ini dengan serangan. Untungnya, Imperial Court memiliki Five Bird Fence, Time Immemorial Labu dan hal-hal lain. Kalau tidak, pengadilan kekaisaran akan berada dalam bahaya. Meskipun demikian, kerusakannya masih besar. Istana raksasa hancur, cahaya berapi-api mengalir ke langit, orang-orang berteriak dengan kacau, pertempuran berdarah yang masih berlangsung intens. Nomor 2 di bawah langit, Taois emas abadi ekliptik dan yang lainnya semuanya bertarung, bermandikan darah. Bahkan Dewa Kegelapan Willow kehilangan banyak cabang. Pertempuran itu terlalu parah. Semut tanduk surgawi memegang tongkat emas abadi di tangannya, menyerang dengan gila-gilaan, matanya merah-merah, lama mengamuk. Sementara itu, yang terletak di atas kepalanya adalah Origin Sos Cauldron, senjata ayahnya. Ini adalah pertempuran yang intens. Tepat pada saat ini, seberkas kecemerlangan yang menyilaukan mengalir keluar, menerangi semua domain abadi. Si Hao sangat marah, mengaktifkan senjata tingkat kaisar setengah abadinya sendiri, menyapu langit. Pu. Semua musuh yang menyerang Imperial Court terbunuh, niat membunuh yang mengerikan menyapu kubah langit. Sedot semuanya. Si Hao meraung, mengaktifkan Law Pool-nya, memerintahkannya untuk melahap cahaya abadi yang tak ada habisnya, langsung menyedot istana kuno bimbingan di atas, dengan paksa menekannya. Jika bukan karena dia ingin menelitinya lebih jauh, dia akan langsung menebas istana ini dengan pedangnya. Serap lagi. Teriak Si Hao. The Law Pool bersinar, membelokkan alam semesta, mempengaruhi stabilitas waktu dan ruang. Itu seperti lubang hitam, kekuatannya menakutkan. Banyak makhluk yang menyerbu domain abadi tersedot ke dalam, tidak bisa menyingkir. Kekuatannya sangat luar biasa. Di Law Pool, itu sangat mempesona. Kecemerlangan besar dilepaskan darinya, bersinar di seluruh domain abadi. Pada saat yang sama, itu juga menakutkan, menyedot musuh dari semua sisi. Semua makhluk kegelapan menyusut, dengan cepat masuk ke dalam. Semua domain abadi menjadi gila karena masalah ini. Artefak magis ini terlalu menakutkan. Itu melayang di surga begitu saja, semua penyusup terbang menuju kolam, tidak dapat mengendalikan diri, terbang seperti serangga kecil ke dalam cahaya yang berapi-api. Si Hao berdiri di kehampaan, menghadap ke domain abadi. Seolah-olah dia telah ada untuk selamanya, mengabaikan semua musuh saat mereka ditangkap. Mengaum. Di antara mereka, ada binatang purba yang sangat kuat. Itu berjuang tentang, menghancurkan gunung, sungai dan semua hal lainnya. Itu melompat keluar, bahkan lebih besar dari bintang, ingin melarikan diri dari domain abadi. Binatang purba ini adalah Raja Abadi yang jatuh dan kuat. Itu meraung, menghancurkan bintang, merobek kosmos, ingin benar-benar melarikan diri. Namun, di bawah mata dingin Si Hao, dengan sapuan lengan bajunya, sebuah pu terdengar. Binatang purba itu segera meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Semua orang merasa ngeri. Apakah ini tepatnya kekuatan Huang? Ini terlalu kuat. Ini adalah Raja Abadi. Namun, hanya dengan mengayunkan lengan bajunya, nyawanya diambil begitu saja.
Dapat dikatakan bahwa setengah tingkat Kaisar Abadi sudah melebihi imajinasi semua orang. Si Hao saat ini yang sudah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya sekarang berdiri di puncak mutlak Dao Agung, mengabaikan semua kehidupan, sulit baginya untuk memenuhi lawannya. Kegelapan adalah tempat terakhir untuk kembali, Raja Abadi tidak terkecuali. Seseorang meraung, rambut acak-acakan, menjulang tinggi di dunia ini. Tubuhnya sangat besar hingga ekstrim, menderu dari kejauhan. Dia berjuang keluar dari pusaran, ingin menjadi gila dan membantai jalan keluar dari dunia ini. Sayangnya, di bawah teriakan Si Hao, sebuah simbol dimuntahkan. Seolah-olah gunung emas besar hancur, menabrak tubuh orang itu, membuatnya meledak di tempat, tubuh dan jiwanya binasa. Kekuatan ini terlalu mengejutkan, sangat mempesona. Darah raja yang mempesona terbakar, membuat langit dan bumi bergemuruh terus-menerus. Lari. Bahkan jika mereka adalah makhluk kegelapan, bahkan jika latar belakang mereka sangat hebat, mereka kehilangan semua semangat juang mereka sekarang, tidak memiliki niat untuk tetap tinggal dan bertarung. Mereka semua ingin lari. Namun, bagaimana mereka bisa lolos? Di kubah langit di atas, Laupul itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu berputar dengan cahaya kabur, mengumpulkan semua penyusup. Ada ikan yang meninggalkan jaring, tetapi itu hanya karena mereka terlalu jauh untuk sesaat. Namun, dengan ujung jari Si Hao, semua darah dan tulang hancur. Mereka tidak bisa lolos sama sekali. Kegelapan itu abadi, hari ini akan tiba suatu hari nanti. Ada orang-orang yang tidak takut mati, berteriak dan berjuang tanpa henti. Mereka mengambil tindakan terhadap orang-orang di dekat mereka, bahkan ingin membantai jalan mereka menuju Si Hao. Hong. Segera setelah itu, kolam hukum turun, jarak menjadi lebih dekat dan lebih dekat ke bumi besar. Itu membantai semua penyusup, dengan cepat menyedot mereka. Weng. Pada akhirnya, kolam hukum mulai berputar di atas domain abadi. Itu memiliki kecepatan ekstrim, langsung bergerak lebih dari jutaan juta li. Kecepatannya terlalu cepat, menyedot semua penyusup yang tersisa. Sejak saat itu, tidak ada lagi ikan yang lolos dari jaring. Terlepas dari beberapa ahli yang ditinggalkan oleh Si Hao untuk dipertanyakan, dengan goyangan sengit dari kumpulan hukum dan suara pu, ahli ini benar-benar berubah menjadi kabut berdarah, sekarat dengan kematian yang kejam. Api mulai menyala di kolam, menyerap jejak hukum makhluk itu. Kemudian, dengan goyangan ringan, semuanya berubah menjadi abu dan sisa-sisa. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Bahkan ekspresi Raja Immortal Domain berubah menjadi hijau. Ini terlalu menakutkan. Baru saja, banyak dari mereka masih bertarung dengan intens, level yang sama dengan diri mereka sendiri. Namun pada akhirnya, mereka semua dibantai begitu saja. Seberapa menantang surga metode ini? Dong. Di tempat istana kuno bimbingan awalnya menjulang, kekosongan terbelah. Energi yang menakutkan melonjak, kabut hitam meluap ke langit, seolah-olah ada beberapa jenis makhluk yang mencoba menyeberang. Si Hao tetap tak kenal takut. Dia bergegas ke surga, berhenti di sana, menatap ke arah itu. Membunuh. Dia melepaskan teriakan keras. Dengan suara kiang, dia menghunus pedang abadinya. Cahaya menyilaukan menyengat mata Raja Abadi sampai mereka harus menundukkan kepala, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Si Hao meretas, membelah area kekosongan itu, membuat lorong ini semakin besar. Dia ingin melihat makhluk seperti apa yang menyeberang untuk dirinya sendiri. Mengaum. Sebuah raungan besar terdengar. Domain abadi bergetar. Jika bukan karena Si Hao menyegel tempat ini, banyak orang akan terguncang sampai tubuh mereka retak, sekarat dengan kematian yang kejam. Si Hao melihat bahwa ini adalah makhluk besar. Itu memiliki 19 kepala, ditutupi sisik hijau, ganas dan mengerikan. 19 kepala semuanya berbeda. Tubuh itu adalah tubuh naga, bergerak ke sana kemari, menari-nari. Sosoknya benar-benar terlalu besar. Sisik terbaiknya semuanya lebih terang dari bulan, matanya sebesar planet. Kekuatannya sangat mengerikan. Selain kepala naga di tengah, ada kepala macan putih,
kepala Pixiu, kepala Taoti. Adegan itu mengerikan, auranya juga mengerikan. Si Hao yakin bahwa monster ini sangat kuat, Kundi, Ju Chong, tidak satu pun dari mereka yang akan menandinginya. Itu terlalu kuat, tidak banyak makhluk yang bisa menandinginya. Di masa lalu, monster berkepala 9 itu sudah menakutkan, bertarung dalam pertempuran panjang melawan si Hao yang belum menerobos. Yang ini memiliki 19 kepala, bahkan lebih mengejutkan. 19 raja melahap satu sama lain dan bergabung, menjadi jenis tubuh ajaib ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, makhluk ini berada di puncak tingkat Raja Abadi. Jika itu bisa menembus belenggu terakhir, maka itu akan terlalu tangguh. Hanya saja, belenggu itu terlalu sulit untuk ditembus. Tidak peduli seberapa kuat makhluk ini, pada akhirnya, ia tetap tidak bisa mengambil langkah itu. Dari dulu hingga sekarang, berapa banyak ahli yang bisa mencapai level itu? Saat ini, hanya ada Huang. Ada beberapa ahli di antara Raja Abadi yang bahkan lebih tangguh dari Kundi. Aku bertanya-tanya seberapa jauh orang-orang di kedalaman Laut Realem itu sekarang. Mengaum. Monster ini meraung, membantai jalannya ke depan. Ini melepaskan aura gemetar hati. Jika ada Raja Abadi lainnya di sini, mereka pasti tidak akan bisa mengatasinya. Namun, dalam perspektif si Hao, ini tidak cukup sama sekali. Pedangnya terhunus. Dengan suara puci, ke-19 kepala semuanya jatuh, membawa kabut berdarah yang sangat luas. Bicaralah, latar belakang seperti apa yang kalian semua miliki? Si Hao bertanya. Kenyataannya, bahkan tanpa berpikir terlalu banyak, dia bisa mengatakan bahwa ini adalah makhluk dari penjara kegelapan, seperti monster berkepala 9 dari sebelumnya, hanya saja yang ini lebih kuat. Menggabungkan roh-roh primordial dari 19 raja, betapa menakutkannya hal ini. Itu memang tak tertandingi di alam Raja Abadi, mampu menyapu semua ahli di dunia saat ini. Apa yang harus dikatakan? Kami jatuh ke dalam kegelapan, saling melahap. Sekarang, ada kesempatan, jadi kami membawa materi kegelapan, berbaris ke sini untuk menantang yang bercahaya. Satu kepala berkata, kuduskan kegelapan, sembahlah selamanya. Kepala lain bergumam, ekspresi di matanya gila. Itu bingung, membawa semacam kegilaan. Ini tidak normal sama sekali. Ekspresi si Hao segera menjadi dingin. Dia tahu bahwa makhluk-makhluk ini telah dikurung untuk waktu yang tidak terbatas, bahwa mereka tidak dapat dievaluasi dengan alasan normal sama sekali. Dia meraih mereka satu demi satu, mencari pikiran mereka. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan berkata, aku akan mengirimmu ke jalanmu, membebaskanmu. Ketika pedangnya tersapu, 19 kepala semuanya hancur menjadi bubuk, tubuh dan roh mereka terhapus. Makhluk-makhluk ini hanya tahu pembantaian dan kehancuran. Jika dia benar-benar meninggalkannya, akan ada bencana besar cepat atau lambat. Di tanah kegelapan, apa sebenarnya yang ada di sana? Mengapa monster jenis ini diciptakan? Menyerang dengan pasukan hebat seperti ini, itu benar-benar jenis bahaya besar bagi domain abadi. Kiang. Si Hao mengacungkan pedangnya, menebas lagi. Dia benar-benar ingin membelah yang abadi, merobek kegelapan, sepenuhnya membuka apa yang disebut penjara. Dia sangat menyesal. Pedangnya turun, tapi dia tidak melihat penjara kegelapan. Bagian ini sudah runtuh inci demi inci, benar-benar menghilang tanpa jejak. Guidance Ancient Palace terhubung dengan Land of Darkness. Apakah itu membimbing makhluk-makhluk dari penjara kembali? Si Hao berkata dengan tenang. Dia memegang kolam hukum di tangannya, menatap ke dalam, mengamati istana kuno bimbingan itu dan membatasi beberapa kepala yang dia pertahankan, mencari lautan kesadaran mereka. Namun, pada akhirnya, tidak ada terlalu banyak keuntungan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang tanah kegelapan. Mereka telah dikurung di penjara untuk waktu yang tidak terbatas. Hari ini, sebuah suara terdengar, akan memberi mereka kebebasan, mengembalikan mereka ke cahaya. Baru kemudian mereka bangkit kembali, membantai mereka atas perintah.
Setelah jutaan dan jutaan tahun di penjara, semua pahlawan masa lalu ini, kebanggaan surga masa lalu, pada akhirnya, masih dihancurkan. Si Hao menghela nafas panjang. Jenis lingkungan itu sunyi dan sunyi, cukup untuk membuat orang menjadi gila. Pertempuran ini berakhir. Si Hao kembali dengan sangat cepat, tetapi kerusakan yang diderita domain abadi masih sangat besar. Bimbingan istana kuno muncul terlalu tiba-tiba, langsung melewati sekelompok ahli, melepaskan pembantaian besar-besaran. Tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Semua orang merasa bahwa dengan Si Hao di Realm Sea, secara komparatif, domain abadi aman. Pada kenyataannya, ini adalah kasus selama 200.000 tahun. Siapa yang mengira bahwa bencana akan tiba-tiba turun dari atas seperti ini? Bahkan pengadilan kekaisaran memiliki banyak korban. Ada beberapa jenderal tua yang mengikuti Si Hao dari alam bawah, dibawa ke sini oleh Pan Qing. Namun, dalam pertempuran ini, ada juga beberapa prajurit tua ini yang tewas. Bahkan dengan Five Bird Fence, Time Immemorial Labu, Five Element Banner dan hal-hal lain, dalam pertempuran besar di mana bahkan Raja Abadi mati dengan menyedihkan, mereka masih sangat menderita. Dalam pertempuran besar ini, Dewa Kegelapan Willow menghadapi serangan dari semua sisi, hampir sangat menderita. Cabang-cabangnya banyak yang patah. Bahkan jika akhirnya berlalu, pada akhirnya, beberapa kuburan baru muncul di belakang Imperial Court. Mereka semua adalah jenderal-jenderal surgawi tua yang sudah lewat. Si Hao diam. Dia selalu memperhatikan Realm Sea, tetapi dia masih tidak bisa menjaga dari serangan yang tidak terduga. Masih ada istana kuno bimbingan yang bisa turun seperti ini. Dia tinggal di Immortal Domain, menyaksikan kecemerlangan warna-warni kemasan matahari terbit, menyaksikan matahari terbenam mewarnai dunia dengan warna merah darah, menyaksikan bintang-bintang berputar, matahari dan bulan bergerak. Banyak kali, berdiri tunggal akan berlangsung bertahun-tahun. Dia merasakan jalannya sendiri, memahami metodenya sendiri. Dia ingin menjadi lebih kuat, menjadi kaisar sejati. Selama periode ini, ia juga bertemu dengan teman-teman lamanya, mendiskusikan peristiwa masa lalu dan mempertimbangkan masa depan. Pikiran semua orang sangat berat, mereka semua tahu bahwa ada teror besar di tanah kegelapan. King Yi juga sering datang. Ketika dia bersama Si Hao, semuanya sangat tenang dan damai, karena ada juga kegelapan Huolinger. Sekarang, Si Hao tidak mau banyak bicara. Di dunia ini, apakah dia masih peduli untuk memiliki ahli waris? Semuanya harus menunggu sampai setelah kekacauan kegelapan berakhir. Hanya saja, ketika saat itu tiba, ketika dia memikirkan bagaimana ada Yun Si, Huolinger dan King Yi, dia merasakan sakit kepala. Semut tanduk surgawi sebelumnya mengejeknya, mengatakan bahwa bahkan Huang yang mulia, kaisar setengah abadi dari satu generasi, memiliki situasi di mana dia merasa sakit kepala. Kenyataannya, bahkan kakek 15 Si Zongtian telah menggoda cucunya. Yang dikenal sebagai batu kecil yang tak tertandingi masih takut pada masalah wanita yang sepele. Pada saat itu, dia hanya bisa mengambil mereka semua sebagai istrinya. Si Hao memiliki senyum pahit di wajahnya. Waktu itu kejam. Setelah bertahun-tahun berlalu, ia memperoleh begitu banyak, tetapi juga kehilangan banyak. Ada penyesalan, tapi juga kepuasan. Waktu terus berjalan begitu saja. Hong. Hari itu, langit dan bumi bergetar hebat. Domain abadi retak berkeping-keping, bencana paling mengerikan terjadi. Si Hao tiba-tiba membuka matanya, melepaskan kekuatan besar. Dia menatap ke dalam kehampaan, menjaga tempat di mana Imperial Court berada. Selain itu, kekuatan surgawi menyebar keluar, menjaga semua sisi. Aku tidak mencarimu, tetapi siapa yang mengira kamu akan datang mengetuk pintuku sendiri? Teriak Si Hao. Dia melihat sebuah peti. Ini adalah artefak kuno asal, yang dimiliki oleh alam asing. Saat itu disegel dan dibuang, meninggalkannya di ruang misterius. Setelah Si Hao merawat luka-lukanya, dia selalu mempelajari Dao Agung. Dia belum punya waktu untuk memeriksanya, tidak pernah berharap itu muncul dengan sendirinya hari ini, turun ke Immortal Domain.
Ketika artefak kuno asal mendekati Si Hao, itu terbuka dengan sendirinya. Ini tentu saja merupakan bencana besar. Menekan. Si Hao berteriak, melepaskan kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Laupulnya bergegas ke surga untuk menghadapi peti ini. Kaca. Dada itu meledak terbuka. Staf tulang bergegas keluar dari dalam, seputih salju seperti batu giok. Namun, ada bola kegelapan yang berputar-putar di sekitarnya, meretas ke arah Si Hao. Hari ini, Si Hao akhirnya mengkonfirmasi banyak hal, mengkonfirmasi tingkat kekuatan apa ini. Itu milik Kaisar setengah abadi. Bahkan sesuatu sepertimu berani melukaiku. Si Hao melepaskan teriakan. Laupul bergetar, hendak menyedot tongkat tulang ini ke dalam. Dia memblokir gelombang kekuatan itu, mengirimkannya keluar angkasa, ingin bertarung dengannya di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Namun, ketika Si Hao pergi, peti lain muncul, turun ke domain abadi. Itu bergoyang dengan lembut dan kemudian perlahan terbuka. Ini adalah artefak kuno asal lainnya, yang dimiliki oleh alam pemakaman. Kamu berani. Si Hao meraung, menggunakan pedang abadi di tangannya, meretas keluar, meledakkannya keluar angkasa. Sebuah mahkota tulang muncul, seolah-olah itu adalah mahkota seorang kaisar. Itu melayang ke atas dan ke bawah, kadang-kadang berubah menjadi kepala seputih salju. Itu seperti sesuatu yang keluar dari fata morgana atau mimpi, membuat semua orang terkejut. Ini adalah bencana besar untuk domain abadi. Kedua peti terbuka satu demi satu. Bahkan jika Si Hao sebelumnya menghentikan mereka dengan seluruh kekuatannya, mengirim mereka terbang, pancaran mereka masih bersinar di banyak daerah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya meratap, banyak ahli menghilang, berubah menjadi abu yang tersebar dan asap yang tersebar. Itu karena kedua peti ini datang dengan sengaja, pancarannya sangat menyilaukan. Sampai-sampai ada dua raja abadi yang terlalu dekat. Pada akhirnya, mereka jatuh, darah raja abadi mewarnai tanah pengasingan mereka menjadi merah darah. Pengadilan kekaisaran juga menderita kerugian serius, istana-istana hancur. Beberapa prajurit surgawi, jenderal surgawi, dan yang lainnya semuanya sudah berubah menjadi debu. Di bawah cahaya destruktif dari seorang kaisar setengah abadi, tubuh dan roh mereka binasa. Di luar angkasa, Si Hao meraung. Dia membawa dua peti ke realem Si, bertarung dalam pertempuran besar yang mengejutkan dunia. Ini tidak sesederhana artefak magis kaisar setengah abadi. Mahkota tulang itu benar-benar berwujud manusia, seolah-olah ada makhluk yang turun ke dunia ini. Itu menahan tongkat tulang, bertarung sengit melawan Si Hao. Setelah zaman kaisar runtuh, ini adalah pertempuran besar tingkat kaisar abadi babak pertama, yang mengejutkan dulu dan sekarang. Langit terguncang, semua orang menggigil dalam hati. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang yang dengan sia-sia ingin mendirikan pengadilan kekaisaran, mati. Mahkota tulang menjadi makhluk, mengatakan ini dengan dingin dan kejam. Si Hao sangat marah. Sejak dia memasuki domain abadi, dia tidak pernah menyebutkan kata Imperial Court sebelumnya. Dia sendiri tidak merasa takut, tetapi dia takut akan penderitaan teman-teman lamanya. Dengan keterampilan Dao Anda, pada akhirnya, Anda masih akan mencoba dan mendirikan pengadilan kekaisaran. Makhluk itu berkata dengan dingin. Ketika dia berada di alam bawah, wanita di pohon dunia sebelumnya memperingatkan Si Hao, mengatakan kepadanya bahwa itu adalah satu hal di alam bawah, itu masih di domain mortal Dao, tidak ada yang akan menyadarinya. Setelah mencapai domain Dao abadi, jika seseorang masih mencoba mendirikan pengadilan kekaisaran, maka pasti akan ada bencana besar. Nenek moyang wanita itu adalah salah satu pencipta sistem budidaya domain abadi. Beberapa raja mendirikan pengadilan kekaisaran bersama-sama, namun pada akhirnya, beberapa klan besar musnah, dikelilingi oleh ketidakberuntungan dan bencana. Pada akhirnya, hanya wanita ini dan tukang daging yang lolos. Ternyata kalian semua yang mengambil tindakan. Si Hao berkata dengan dingin. Ini bahkan lebih serius dari yang kamu bayangkan. Kegelapan itu abadi, semuanya mengalami reinkarnasi. Makhluk itu dingin dan kejam.
Membunuh. Pertempuran besar yang mengejutkan dunia meletus. Si Hao melakukan pertempuran berdarah melawannya. Pertempuran ini berlanjut sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya, laut realem runtuh. Bahkan langit bergetar dan berteriak. Pada akhirnya, Si Hao muncul sebagai pemenang, menekan dua artefak kuno asal, sepenuhnya menyegelnya, meninggalkannya untuk diselesaikan di masa depan. Dia dengan cepat kembali ke domain abadi. Ketika dia melihat darah menutupi tanah dan dinding yang hancur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan besar. Lupakan area immortal domain lainnya, Imperial Court sendiri sangat menderita. Banyak tentara tua meninggal selamanya, beberapa mayat jenderal dewa menghilang, berubah menjadi abu. Ada juga sejumlah besar pembudidaya yang hanya memiliki setengah tubuh mereka yang tersisa, jelas tidak dapat melanjutkan hidup. Itu karena ada gelombang kekuatan korosi yang mengerikan yang saat ini menggerogoti mereka. Mengaum. Rambut Si Hao acak-acakan. Dia mengekstrak darah esensi kaisar setengah abadinya sendiri, menggunakan kekuatan surgawi untuk membersihkan semua orang, menarik beberapa orang kembali dari ambang kematian. Dia membawa mayat tua yang hancur satu demi satu, matanya memerah. Ini adalah tentara tua yang mengikutinya dari alam bawah, namun hari ini, begitu banyak dari mereka meninggal. Ah! Si Hao meraung ke langit. Segera setelah itu, dia tahu bahwa ada orang-orang yang menderita di antara teman-teman lamanya juga. Mereka yang bertarung dengannya di Desolate Border, yang sebelumnya berbagi anggur dan makan daging dengannya di 9 surga 10 bumi. Haha. Si Hao tertawa terbahak-bahak, sedikit suram, sedikit terluka. Dia meraung. Saya tidak pernah mendirikan pengadilan kekaisaran, dengan sengaja menghindarinya, namun masih ada bencana seperti ini yang dijatuhkan. Kakek, Ahman, Chang Gongyan, Mu Qing, King Yi. Kalian semua, tidurlah sekarang. Si Hao berkata dengan tenang. Dia ingin melakukan sesuatu yang besar, dia ingin menyegel semua istana kekaisaran seperti desa batu yang lalu. Dia bersiap untuk pergi sendirian, untuk membantai sepuasnya, sampai tidak ada lagi kekhawatiran di belakangnya. Mulai sekarang, tidak ada yang tersisa di sini. Hanya aku saja. Mulai hari ini, pengadilan kekaisaran akan berangkat. Pengadilan kekaisaran, jika saya ada, maka itu ada. Bahkan jika pengadilan kekaisaran hanya memiliki satu orang, itu tetap harus didirikan. Si Hao meraung, berteriak ke langit. Tubuhnya meletus dengan aura yang sangat menakutkan, menenggelamkan langit dan bumi. Datang. Jika Anda tidak ingin muncul, maka saya akan membantai dengan cara saya. Ini adalah deklarasi perang. Dia sendiri adalah pengadilan kekaisaran, menantang tanah kegelapan. Hanya ada satu Huang. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.